exterminated the human race. I mean, it's way ahead of its time. We're 50 years ahead of Blade Runner and Westworld and all those sorts of films. Robots are a very useful baddie for filmmakers. That put people off balance, and filmmakers exploited that. And you know, things like the Terminator, you know, it had to be in here. It looks like it's got a bit of a broken nose. It's a bit of a bruiser, isn't it? There's a great package of nastiness which is stuck in, and it just sticks in the memory because of that. But there's always some slight niggling doubt that they are going to destroy us and take over the world and that sort of thing. For me, what really matters is not how robots behave in works of fiction, but what they can actually do in the real world. And what people worry about more than anything else is that they will take our jobs. This is Mansfield, a Rust Belt backwater in Ohio. I'm here to track down one of the first robots that could move. Movement is what gives robots their power, and sowed the seed for them to compete for our jobs. It began with the first ever robot salesman. I find the place quite sad, really. There's a lot of sort of abandoned houses, empty areas around here. Hard to imagine that this was once a hub of industry and a home of robotics. Before the Second World War, this place was dominated by the mighty Westinghouse Electric, one of the world's largest home appliance manufacturers. They harnessed a new form of energy that was rapidly making machines part of everyday life: electricity. This provided the spark for the development of robotic movement. To help sell their electric appliances in 1937, and to show off their technical capabilities, Westinghouse Electric created a robot, and its name was Electro. And so, ladies and gentlemen, with a great deal of pride and pleasure, I present to you Electro, the Westinghouse Moto Man. Electro, come here. Standing 7 foot tall and weighing in at 20 stone, Electro was an instant celebrity. And here he comes, ladies and gentlemen, walking up to greet you under his own power. It was electric power that enabled Electro to move and perform tricks. Count on your right hand. 1, 2, 3, 4, 5. 5? Well, that's absolutely correct. I want to find out more about how exactly Electro moved. To do that, I've got to meet him in person. Today, at Mansfield Memorial Museum, Electro is still on show. So, this is Electro. He is big robot. Look at the size of me. I'm pretty tall, but not scary. Not scary at all, actually. You can see the fingers. Fingers have obviously got springs in here. I'm going to go around the back and have a look. Wow, okay. So you can see what's going on a bit more here. This is great. As an engineer, I love rooting around motors and wires to figure out what up the arms into the shoulder. When the arm would move up, the lever would move down onto this limit switch. This limit switch broke the flow of electricity to the arm's motor.
So the switch would then say, okay, you've reached your limit. Now you can go back down again. But what's still unclear is how Electro was controlled during his stage performances. To get to the bottom of this, I'm meeting a man who knows the robot's innermost secrets. Next here. Frank Ruth is 84 years old. In the early 1940s, he single-handedly took Electro on a tour across the United States. Hi, Frank. Golly, this is so nice to see you. To meet you. So lovely to meet you. Come on in. Oh, thank you. I wasn't sure if you could find us or not. Yeah, I'm glad you were there waiting for me, waving. I was on the road 7 days a week. I don't know why they picked me, but I didn't even know how to hook up a couple of wires. I learned in a hurry, believe me. Yeah, I can imagine. So why do you think people found Electro so interesting? It's something they couldn't believe. It was always interesting how people thought there was somebody under the stage. They even thought that there was somebody inside this thing. All right, now, Electro, I know you enjoy these, and I'm really going to try to give you a nice pleasure out of these. So here you are. The whole Electro sequence was by voice command. You would be talking into a two-way microphone. It was at that point that you could open the connection, and then you could jump into one of his different tricks. You see, Electro was controlled using single-syllable words spoken into the microphone. The words were converted into electrical impulses by a photoelectric tube inside Electro's chest. audience, you may now smoke this cigarette. These impulses set off a series of relays which triggered Electro's motors and activated his tricks. It didn't matter which words were used, as long as they were spoken in a staccato fashion. Will you tell your story, please? Who? Me? Yes, you. Okay, Toots. I thought, this is a gimmick. I didn't really feel that robots were going to take over the world. I know there were people who thought that, and today, and I see pictures on television, just absolutely amaze me at what robots can do. And I think, gee, did I have a little part in that? Thanks to Electro, robots were on the move. Electro's movement was very basic. He could only perform a few simple tricks. Yet he had captured the world's imagination. The next step to enable robots to play a more useful role in society was to try to make their hands perfectly imitate human hands. Thank you. Our hands are made up of muscles, ligaments, tendons, nerves, and each one has 27 bones. All of these are crucial if we're to use our hands with precision. The human hand is incredibly complex. Every independent movement of a joint is known as a degree of freedom. This means our hands are highly maneuverable. Let's imagine what's involved when you eat sushi. Your fingers bend and twist. Your grip is effortless. Your fingers, hand, wrist, and arm all move at the perfect speed with just the right amount of fluidity and coordination. Taking the individual tasks needed for this seemingly simple job, then suddenly eating sushi becomes a Herculean task.
To create robots with flexible, dexterous hands, robot makers turned away from industry to something that required more artistry. Music. This is Waseda University's Humanoid Robotics Institute in Tokyo. I've come here to meet the next key robot in the evolution of movement. It was a keyboard player. Wabot 2. Dr. Sugano was part of the Waseda team that built Wabot 2 in 1984. Sugano-san, this is a beautiful robot. It's almost as though we have the tendons and the muscles and the arm. It's very similar to a human arm here. This big rotation up in the shoulder, this, we call it a hinge joint in the elbow, and then these very dexterous fingers. Each figure has 3 degrees of freedom. 3, 3, 3, 3, and 4. So there's 16 degrees of freedom in total. So Wabot 2 has actually totally 50 degrees of freedom. To control Wabot 2's impressive 50 degrees of freedom, Dr. Sugano took advantage of one of the breakthrough technologies of the early 1980s, the microcomputer. We decided to introduce 16-bit microcomputers, and so it means that we can implement my intelligence. Then, finally, we could realize the piano playing. Now he's moving very, very quickly then. You can see these very human-like fingers. Wabot 2's microcomputers are a highly sophisticated version of Electro's control unit that tell Wabot 2 exactly how to move. The microcomputers mimicked the human nervous system and transmitted signals along Wabot 2's electrical cables to its fingers. How fast were the fingers when he was in response? Yeah, actually, it's possible to strike 20 times per second. 20 times a second? It is impossible. That's much faster than a human. The human professional pianists, they use 2 fingers to strike the same key about 16 times per second or something. Right. Amazingly, Wabot 2's fingers outperformed the fastest human players. How were they capable of doing that? What was going on inside? One is high speed means high power. So then I introduced small but very high output motors installed. So it realized very quick response. Also, you introduce new materials, right? Carbon fiber, very lightweight and very strong materials. Then it means high responses across realized. Wabot 2 may have played his final encore, but for me, his legacy endures. This Japanese robot enhanced people's lives and showcased the potential for robots to take on more sophisticated tasks. The human hand is so incredibly complex that so far no one has been able to mass produce a robotic version of it. But this hasn't stopped robot hands from developing, and it's this that gives them the potential to do many of the jobs that we do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara. Oke, kita mulai kelas kita. Siapapun yang hadir ini, peserta kuliahnya hanya 2 ya yang hadir. Yang lain yang sit in, silahkan. Ini juga akan direkam. Saya coba akan masukkan ke YouTube di Komputasi Indonesia. Oke, hari ini kita akan membahas
tentang bagaimana kita mengajari mesin, bagaimana membuat mesin itu bisa secerdas manusia. Itu objektif pada hari ini. Semoga 1,5 jam atau mungkin 1 jam kita ngobrol ini bisa tuntas, meskipun kita belajar konsepnya. Untuk teknis, menurut saya harusnya relatif mudah. Harusnya relatif mudah. Oke, untuk yang peserta kuliah, mohon dicatat untuk poin-poin yang ada untuk di postingkan di status. Jadi minggu ini targetnya adalah menceritakan bagaimana bagaimana manusia mengajari robot untuk bisa pintar. Saya harus memberikan fondasi dulu supaya informasinya bisa ketangkap ya. Yang pertama yang harus dipikirkan, yang harus dijadikan landasan itu adalah bahwa mesin ini tidak membutuhkan persamaan yang rumit. Mesin ini atau robot ini itu bergerak, berjalan, berpikirnya atau utama dari proses pengambilan keputusan dari mesin ini itu tidak menggunakan persamaan. Oke, saya perjelas bahwa misalkan saja tadi bagaimana robot itu melangkah, maka tidak akan pernah didapatkan persamaan melangkah gitu ya. Sampai sekarang kita tidak pernah akan mendapatkan persamaan melangkah gitu. Jadi kalau misalkan para ilmuwan itu dengan gagah berani mengatakan bahwa semuanya itu bermula dari persamaan, atau bisa mengatakan bahwa ilmiah itu adalah persamaan, itu salah besar. Ilmiah itu replika ya. Ilmiah itu dilakukan oleh siapa saja, di mana saja definisi ilmiah itu, maka itu bisa dilakukan. Jadi kalau misalkan si A melakukan sesuatu, si B melakukan sesuatu yang sama, si C juga melakukan sesuatu yang sama, hasilnya berbeda, maka itu tidak ilmiah. Supaya jadi ilmiah gimana? Ya supaya si A, si B, dan si C itu ketika melakukan sesuatu itu sama, maka itu definisinya ilmiah. Oke, itu yang harus ditangkap. Sementara robot ini itu yang cukup menarik. Robot ini tidak bergerak di area ilmiah. Nah itu yang menarik. Nanti atau siapa yang ingin langsung bertanya silahkan bertanya, baik yang sit in maupun yang kelas. Begitu, sudah ada 3 mahasiswa yang ngampu kelas ini. Oke, begitu. Jadi banyak kejadian di alam semesta ini yang tidak bisa dirumuskan gitu. Ini kita masih bicara item yang pertama, yaitu bahwa robot ini tidak perlu formula matematik gitu dalam pengambilan keputusan. Karena memang selama ini ketika kita mengarungi kehidupan itu jarang ada persamaan matematiknya, dan tidak bisa kita memaksakan persamaan matematik itu ada di semua kondisi begitu. Tidak akan pernah ada buku kedokteran itu ada persamaan matematisnya. Kalaupun ada, itu hanya persamaan umum. Jadi bagaimana persamaan menyuntik sesuatu itu tidak ada. Bagaimana persamaan nafas itu tidak ada. Yang ada itu grafik ya. Misalkan kita menghitung, menampilkan EKG, EEG, menampilkan kurva dari bagaimana dinamika otak, bagaimana dinamika jantung, itu yang dimunculkan adalah kurvanya. Apakah kurva ini punya persamaan? Sebentar, ayo kita analisa lebih jauh.
bahwa persamaan kita itu apa sih persamaan itu ya, itu yang perlu dipikirkan lebih dulu ya sebelum kita bertempur untuk mendefinisikan kenapa tidak punya persamaan. Jadi persamaan itu adalah sebuah kasus fisik. Kalau kita bicara fisika ya, kita berbicara bagaimana alam semesta, persamaan itu adalah sebuah kasus fisik yang disimbolkan. Begitu. Jadi filosofinya ini adalah sebuah kasus fisik yang disimbolkan, itu adalah persamaan. Artinya kalau misalkan ada sebuah kasus yang dimana dia tidak bisa disimbolkan, bukan berarti dia tidak ada. Gitu. Jadi ketika dia terjadi, begitu, real itu benar-benar terjadi, bukan hoax, maka ini alam semesta, begitu. Kecuali kalau hoax ya, itu kita minggirkan, begitu. Jadi ketika itu memang bukan hoax, ketika itu memang terjadi, maka seringkali persamaan kita itu tidak sanggup, meskipun kita punya persamaan arogan, yaitu persamaan Fouillée, kemudian persamaan daerah Taylor, gitu, punya persamaan polinomial, itu persamaan arogan yang ingin mengatakan bahwa semua dari kurva yang ada itu maka bisa saya selesaikan dengan fungsi basis yang ada. Gitu. Sama dengan kalau kita menyelesaikan persamaan diferensial dengan menggunakan finite element, itu juga kita ingin mengatakan bentuk apapun, serumit apapun, maka bisa kita dekati dengan finite element. Itu adalah istilahnya persamaan arogan. Dia ingin mengatakan bahwa semuanya bisa kita selesaikan. Iya, itu pendekatan, aproksimasi. Oke. Kembali ke kasus kita bahwa karena tidak ada persamaannya atau tidak membutuhkan persamaan, karena di alam semesta ini yang bisa dibuat persamaannya cukup sedikit gitu ya. Jadi kembali saya mengingatkan ketika dokter itu mau melakukan operasi, maka dia tidak akan menghafalkan rumus gitu. Malah dokter itu paling tidak suka untuk kalau misalkan ada rumus gitu. Jadi dokter itu dia banyak menggunakan feeling gitu. Jadi nggak mungkin kemudian dia buka formula persamaannya jantung seperti apa, menggunakan bagaimana persamaan aliran darah, nggak akan. Persamaan Bernoulli dari darah gitu, nggak akan ada. Begitu. Jadi karena persamaan itu sendiri adalah pemodelan dari kejadian alam semesta. Oke, kembali ke robot kita. Maka dari itu, maka robot ini karena dia memang pinginnya itu adalah langsung berhadapan dengan masyarakat, bukan di laboratorium saja, maka dia tidak bisa diberi persamaan. Gitu. Dia tidak mungkin untuk mendapatkan persamaan. Gitu. Jadi misalkan persamaan untuk mengangkat botol, begitu. Kalaupun misalkan dibuat persamaan untuk mengangkat botol, maka ketika botolnya diganti telur, rusak. Begitu. Maka kemudian pertanyaan, oke, kita buat persamaan theory of everything. Kayaknya begitu ya orang teori ya. Bahwa persamaan apapun gitu. Gimana persamaan apapun? Begitu. Jadi ketika dia mengangkat telur dengan mengangkat botol itu beda. Begitu. Ketika dia mengangkat telur dengan persamaan mengangkat botol, maka telurnya pecah. Ketika telur ayam kampung dan telur ketika ini telur ayam kampung dan ini telur ayam horen misalnya begitu, dengan kekerasan yang berbeda, pasti ini berbeda. Mekanismenya berbeda. Artinya untuk mengangkat saja itu tidak mungkin ada persamaan. Itu item yang pertama ya. Harus difahami bahwa tidak mungkin kita itu ngajari robot itu, mesin itu dengan sebuah persamaan. Itu tidak mungkin. Ya. Jadi tema pertemuan hari ini bagaimana cara kita ngajari robot, ngajari mesin. Maka yang pertama, tidak mungkin kita ngajari robot, ngajari mesin itu dengan persamaan. Tidak mungkin. Begitu.
Loh Pak, ini kan bukannya ketika kita kuliah sistem cerdas di mana-mana, mau di ITB, mau di NUS, mau di Amerika, kan ada persamaannya. Sebentar, persamaannya itu adalah persamaan arsitektur. Apa itu persamaan arsitektur? Nanti saya cerita. Persamaan membangun robotnya. Tapi bagaimana robot itu atau mesin itu mengambil keputusan? Tidak pernah ada persamaannya. Tidak pernah ada. Bagaimana Pak dengan rumus Sugeno? Itu rumus arsitektur pembangunan bayi robotnya. Setelah bayi robot itu jadi, gini ya, nah ini item yang kedua sebenarnya, tapi saya fokus item pertama dulu, bahwa untuk mengajari atau untuk membuat robot itu pintar, maka tidak perlu bersamaan. Itu statement yang pertama. Saya lari sedikit ke statement yang kedua, supaya tidak kehilangan pondasi, yaitu bahwa persamaan yang ada itu adalah persamaan arsitektur. Maksudnya, ketika sampean semua ini sudah bisa membuat, misalkan ya dalam bentuk software saja, apakah bisa Pak dalam software saja? Iya, karena memang ini konsepnya, konsep dari sistem cerdas itu adalah konsep pengambilan keputusan. Jadi bagaimana sebuah mesin itu bisa mengambil keputusan, bisa melakukan prediksi, itu yang disebut dengan sistem cerdas. Bagaimana Pak dengan tangannya dan sebagainya? Oh, itu aktuator. Jadi tangannya, geraknya dan sebagainya itu tidak termasuk dalam sistem cerdas. Gitu. Itu adalah mekanik. Itu adalah ilmunya adalah ilmu mekanik. Itu ilmunya ilmu yang lain ya, ilmu mesin, ilmu elektronika begitu. Jadi itu ilmu biasa. Itu ada persamaan ya. Bagaimana motornya, bagaimana sudutnya itu dan sebagainya, itu ada mekanisme, ada tata caranya dan sebagainya ya. Tapi bagaimana si robot tadi itu mengambil keputusan? Maksudnya mengambil keputusan gimana? Gini. Jadi ketika robot itu mau naik tangga, itu berapa derajat kakinya harus ditekukkan? Keputusan untuk berapa derajat ini pakai sistem cerdas. Begitu. Nah, keputusan untuk menentukan berapa derajat tidak ada persamaannya. Artinya ketika mesin ini diminta mengambil keputusan, maka tidak perlu persamaan. Itu item yang pertama ya. Jadi item yang kedua, kalaupun misalkan kita menemukan banyak literatur yang di situ isinya adalah persamaan, itu adalah persamaan membangun arsitektur robotnya. Begitu. Jadi bukan persamaan mengambil keputusan. Paham ya konsepnya? Itu dulu. Jadi nanti bagaimana Pak saya menggunakan MATLAB untuk artificial neural network? Iya, boleh ya, bisa, atau menggunakan yang lain pun nggak ada masalah begitu. Ada persamaannya, iya, itu persamaan robotnya, persamaan simulasi. Ya, terlalu loncat-loncat ya, pelan-pelan saya akan mencoba memberikan pemahaman. Jadi pemahaman yang kedua itu adalah bahwa persamaan yang ada ini adalah persamaan arsitektur. Jadi jangan heboh dengan persamaan yang ada. Begitu. Apakah tanpa kita mengikuti persamaan ini kita bisa membuat robot? Ya bisa sekali. Begitu, bisa sekali. Gitu. Karena sampean ini tidak dimintai pertanggungjawaban untuk mengkoreksi arsitektur dari sistem cerdas ini, gitu. Oke, jadi saya perlu mengulang di item yang kedua ini, pertemuan yang kemarin, bahwa yang disebut dengan sistem cerdas ini adalah sistem yang diinjek simulasi bagaimana manusia berpikir, bagaimana manusia merasa, dan bagaimana cara kerja sel saraf otak manusia. Itu. Jadi apa yang disebut dengan sistem cerdas itu adalah simulasi. Jadi bagaimana para ilmuwan itu merumuskan cara kerja sel saraf otak, merumuskan cara kerja manusia berpikir, how to think, itu dirumuskan, maka jadilah ilmu namanya artificial intelligence. Ketika mensimulasikan, merumuskan bagaimana sel saraf
node sel saraf otak itu bekerja, maka muncullah teori artificial neural network. Kemudian ini yang paling tua ya, nanti ada yang lain-lain gitu. Saya ceritakan yang paling tua yang nanti akhirnya semuanya itu relatif dari turunan 3 ini. Dan yang ketiga adalah bagaimana manusia itu meyakini sesuatu atau bagaimana manusia itu merasa, maka itu simulasinya itu dirumuskan dengan fuzzy logic. Nah, gitu. Jadi ketika kita tidak ingin mengubah arsitekturnya, maka kita tidak perlu heboh dengan persamaan. Ketika saya tidak ingin mengubah arsitektur dari bagaimana manusia berpikir, saya tinggal pakai saja, ya sudah. Nggak usah heboh dengan persamaan. Begitu ya. Jadi, item yang pertama, sistem cerdas tidak membutuhkan persamaan. Item yang kedua, ketika di situ banyak persamaan, maka itu adalah persamaan arsitektur, bukan persamaan pengambilan keputusan. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Monggo, mau yang sit-in mau bertanya boleh. Yang mahasiswa yang real bertanya juga silahkan. Monggo. Boleh bertanya apa saja. Semoga saya bisa menjawab dengan pas. Silakan. Nggak ada? Nggak usah takut untuk bertanya. Ini kelas yang saya ingin egaliter, gitu. Bukan saya yang paling pintar. Begitu, kita diskusi saja. Oke. Ada pertanyaan, saya lanjutkan. Jadi yang item yang kedua artinya adalah bahwa kalau misalkan kita itu sudah punya persamaan, kita sudah punya software untuk bayi robot kita, maka sudah selesai. Sudah jadi robot kita, sudah jadi. Beda dengan kalau misalkan kita coding untuk misalkan untuk cyber kampus ya. Wah, itu coding dari awal itu stres. Itu codingnya rumit karena harus berbicara bisnis proses, A, B, C. Kita harus tahu semua mekanismenya. Kalau misalnya kemudian kita mau mengcoding lagi tentang obat-obatan, maka kita harus memulai lagi dari awal codingnya A, B, C sampai Z. Gitu. Nah, ini yang bedanya pemrograman konvensional dengan pemrograman sistem cerdas. Pemrograman sistem cerdas tidak membutuhkan itu. Pemrograman sistem cerdas setelah jadi, maka kita tinggal pakai. Tinggal pakai untuk apa? Ya terserah mau untuk apa. Gitu. Jadi item yang ketiga itu adalah bahwa sistem cerdas ini konsepnya adalah tinggal mengajari dia di lingkungan apa. Saya ingin sistem cerdas saya bisa mengambil keputusan di sistem kedokteran, ya sudah. Tinggal ajari dia bagaimana sistem kedokteran tersebut. Saya ingin ngajari sistem cerdas ini untuk kasus misalkan tentang politik. Saya tidak perlu membuat lagi. Saya tidak perlu coding lagi. Saya tidak perlu membuat robot lagi. Gitu ya. Saya tidak perlu misalkan mengamati bisnis prosesnya lagi, tidak. Nanti kita cerita bagaimana cara menginjek. Jadi objektif hari ini adalah bagaimana kita ngajari. Gitu. Saya tidak perlu lagi mengcoding dari awal. Jadi software dasar yang sudah saya punya tinggal saya masukkan, tinggal saya sesuaikan dengan environment dengan lingkungan yang ada gitu, dengan lingkungan yang akan dihadapi oleh mesin, oleh robot itu. Jadi lebih mudah. Jadi sistem robotik ini jauh lebih mudah daripada sistem konvensional. Begitu. Kalau misalnya sistem konvensional ketika kita membuat program untuk misalkan program untuk gudang,
Itu kita buat dari awal. Ketika kita membuat program, kita ganti. Sekarang ada proyek, bukan gudang. Sekarang kita membuat proyek bagaimana membuat sistem informasi untuk kampus. Kita buat dari awal lagi. Begitu. Nah, sementara kalau kita menggunakan sistem cerdas atau bahasa gampangnya itu robotik, maka ketika kita sudah punya robot, kita sudah punya mesin yang sudah siap gitu. Sekarang kita kondisikan untuk kondisi bagaimana dia menjadi dokter spesialis jantung. Oke, kita ajari dia. Yang hari ini objektif kita adalah bagaimana ngajari. Kita ajari dia tentang bagaimana si robot tadi itu mengerti tentang spesialis jantung. Setelah dia bisa, setelah dia pinter, tiba-tiba kita punya project begitu untuk membuat dia mengenali mobil, mengenali plat nomor. Maka kita tidak perlu buat lagi, kita tinggal ngajari dia bagaimana mengenali plat nomor. Maka itu sudah cukup. Jadi tiba-tiba dia bisa. Jadi artinya sistem robotik ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan coding konvensional. Begitu. Jadi sistem robotik ini menjadi sangat bisa diterapkan oleh siapa saja, begitu. Nah, ini perbedaan dasar, perbedaan yang utama dari sistem pemrograman biasa dengan sistem robotik, begitu ya. Jadi item yang ketiga itu adalah bahwa ketika kita mengajari mesin, maka kita ini tidak perlu untuk mengcoding dari awal, begitu. Jadi ambil salah satu prosedur, salah satu modul yang sudah ada, dan sudah tinggal pakai, begitu. Jadi item yang pertama bahwa sistem robotik ini tidak butuh persamaan. Jadi sampean tidak perlu ketika mau membuat sebuah mesin robot, maka tidak perlu heboh mencari persamaannya, mencari orang matematik, mencari orang fisika untuk mendapatkan persamaannya, nggak perlu. Bagaimana lengan itu bergerak, itu bagaimana persamaan lengan dan sebagainya tidak perlu. Bagaimana misalkan membuat robot ikan, bagaimana ikan itu bergerak, kemudian dibuat persamaan ekornya bergerak, tidak perlu. Bagaimana membuat robot berjalan, kemudian persamaan langkah kaki itu harus ada, tidak perlu, karena memang itu tidak ada, gitu. Oke, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah bahwa kalaupun misalkan kita sudah punya persamaan, maka itu sebenarnya adalah persamaan arsitekturnya, gitu. Jadi itu bukan persamaan pengambil putusan. Gitu. Kalau misalkan kita memang punya objektif untuk mengganggu, untuk merubah arsitekturnya, merubah persamaan simulasinya, yes, oke. Dan yang ketiga adalah bahwa ketika kita sudah punya persamaannya, artinya kita sudah punya bayi mesinnya, maka kita tinggal menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Tidak perlu, tidak dibutuhkan untuk kita heboh mengajari, istilahnya tidak perlu kita heboh untuk mempunyai persamaan, tidak perlu kita heboh untuk membuat dari awal, tidak. Jadi tinggal di switch saja, tinggal dia diajari lingkungan yang berbeda, maka dia akan jadi bisa. Sampai item yang ketiga, ada yang mau ditanyakan? Monggo siapapun yang ada di kelas virtual ini jika mau bertanya. Randy, silakan. Mas Ronald atau Mbak Nisa, monggo silakan memberikan pertanyaan. Nggak usah khawatir, ini adalah memang orang-orang yang saya undang untuk bisa ikut di diskusi kita, supaya kita bisa lebih banyak yang bisa pintar. Mbak Nisa, Lentera, ayo monggo. Ada yang mau ditanyakan? Suara saya kedengaran dengan baik?
Kedengaran Pak. Jelas. Oke. Mas Alkaf, monggo, ada yang mau ditanyakan? Sementara saya coba ngikuti Pak ya, saya karena masuknya telat, mohon maaf. Ya, nggak apa-apa. Oke, saya lanjutkan. Jadi itu 3 item utama dari sistem robotik. Artinya dari 3 item utama ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sistem robotik ini harusnya lebih mudah. Kalau sebelumnya kita berpikir dari 2 tatap muka kemarin, kita selalu berpikir bahwa sistem robotik ini jauh lebih kompleks, jauh lebih rumit. Enggak. Ternyata memang jauh lebih mudah. Kan? Itu. Oke. Kita masuk ke item yang keempat, yaitu bagaimana cara kita ngajari. Ini yang penting banget. Bagaimana cara kita ngajari pada mesin, pada robot. Begitu. Nah, yuk kita mulai di titik ini. Jadi ketika kita berbicara sistem cerdas, maka objektif yang utama itu adalah bagaimana cara kita ngajari, bukan bagaimana arsitekturnya. Yang sering terjadi di kelas-kelas sistem cerdas itu adalah bagaimana membahas arsitekturnya. Iya, kalau membahas arsitekturnya itu pada konotasi kita pingin untuk mengubah, untuk mengefisienkan arsitekturnya. Ya, sekali lagi saya harus mengingatkan, arsitekturnya itu adalah bagaimana simulasi gitu ya. Jadi ceritanya kan kita pingin membuat mesin itu seperti manusia. Ceritanya begitu. Jadi bagaimana mesin itu bisa diajak main catur, bagaimana mesin itu bisa diajak nyanyi, bagaimana mesin itu bisa diajak main game bareng-bareng. Nah, itu objektifnya dulu seperti itu. Maka yang terjadi adalah manusia akhirnya membuat simulasi bagaimana pengambilan keputusan, how to think, itu disimulasikan, maka jadilah sebuah simulasi persamaan berpikir. Kemudian artificial neural network itu adalah bagaimana sel saraf otak manusia itu bergerak, bekerja, itu disimulasikan. Kemudian bagaimana manusia itu merasa, bagaimana manusia itu meyakini sesuatu, maka di situ simulasinya itu diberi nama dengan fuzzy logic, logika samar. Itu sebenarnya adalah simulasi. Jadi menurut saya tidak perlu heboh dengan bagaimana persamaan fuzzy, bagaimana persamaan AI. Oh, oke. Menurut saya tinggal dipakai saja, tinggal ambil, tinggal dipelajari, dan itu tidak membutuhkan waktu yang lama, gitu, tinggal dipelajari. Yang paling penting itu adalah bagaimana kita membuat mesin itu bisa diajari, gitu ya. Dari statement item yang pertama bahwa mesin itu cara ngajarinya tidak dengan bersamaan, gitu ya. Oke. Saya harus mengulang lagi tentang bagaimana simulasi tadi ya. Jadi artificial intelligence itu adalah simulasi tentang bagaimana kecerdasan manusia, bagaimana manusia mengambil keputusan. Jadi ketika kita butuh, atau gini, sebelum itu kita mundur dulu. Sistem cerdas ini dipakai untuk kita memprediksi sesuatu, ya. Ketika kita tidak dalam rangka memprediksi sesuatu, nggak usah menggunakan AI, nggak usah, gitu. Jadi artinya kalau misalkan terlalu ngane-nganei bagaimana cara menggerakkan kipas dengan AI, nggak penting, nggak ada itu. Jadi AI itu dipakai, atau sistem cerdas, salah satunya itu artificial intelligence. Sistem cerdas itu dipakai, dibutuhkan ketika kita ingin memprediksi sesuatu. Apa sih memprediksi apa saja. Saya ingin memprediksi apakah dia itu nikah tahun berapa. Itu AI bisa bergerak. Saya ingin memprediksi apakah lulusan ini bisa dapat kerja. Nah, itu tugasnya sistem cerdas. Gitu. Jadi konsep yang pertama adalah ketika kita mau memprediksi sesuatu, maka AI bisa dimajukan. Kalau misalkan prediksinya itu sudah jelas, maka tidak perlu AI. Begitu. Jadi misalkan saya ingin memprediksi apakah dia makan bakso atau tidak.
tapi dia sudah di warung bakso, itu nggak perlu AI dah. Nggak perlu AI gitu. Jadi fixed problem itu adalah program konvensional itu dipakai ketika sudah tidak ada prediksi gitu. Ketika kita sudah tidak menggunakan prediksi, maka program konvensional jalan. Tapi ketika kita menggunakan pingin mesin itu memberikan prediksi, maka AI berjalan. Artinya ketika if then else, ketika jika dan hanya jika itu sudah mengibarkan bendera putih, menyerah, maka AI berjalan di situ. Misalkan saja, apakah AI itu, apakah sistem cerdas saja ya, kalau AI itu terlalu sempit nanti. Apakah sistem cerdas ini bisa dipakai untuk memprediksi harga tanah, begitu, di sebuah daerah, begitu? Ya, itu memang kerjaannya sistem cerdas, begitu. Cuma masalahnya adalah apakah ini tidak masuk kaidah ilmiah gitu. Nah, itulah kerennya sistem cerdas itu. Sistem cerdas itu adalah sebuah mekanisme yang tidak membutuhkan kaidah ilmiah. Begitu. Inilah kerennya. Gitu. Ketika itu tidak ilmiah, sistem cerdas mampu hadir di sana. Sementara kalau misalkan program yang biasa itu kan memastikan harus ada hukum sebab akibat, bisa ditrace, bisa macam-macam gitu ya. Sistem cerdas tidak perlu. Gitu. Apakah sistem cerdas itu berarti sama dengan sistem perdukunan, Pak? Ya. Asalkan memang itu terjadi, maka sistem cerdas bisa mengambil keputusan, bisa melakukan prediksi. Gitu ya. Jadi, apakah sistem cerdas bisa memprediksi pertandingan bola, Pak, antara Indonesia dengan Liverpool? Ya bisa sekali. Begitu. Kenapa sampai sekarang nggak ada? Ya buat aja kalau begitu. Gitu ya. Jadi sistem cerdas itu mengambil alih ketika kita ingin melakukan sesuatu yang memprediksi sesuatu. Jadi ketika kita ingin memprediksi sesuatu, maka sistem cerdas ya hadir di situ. Jika memang itu sudah fix, sudah jelas, maka sistem cerdas tidak perlu dihadirkan di situ. Jadi misalkan mesin cuci. Mesin cuci itu flowchart-nya nyalakan, keluarkan sabun, kemudian nyalakan air, keluarkan putaran dan sebagainya. Ketika itu semua sudah fix, maka nggak perlu. Sistem cerdas nggak perlu dihadirkan ke sana. Tapi ketika ada sesuatu yang di atas statistik, statistik itu mulai ada error ya, mulai ada selisih, mulai ada perbedaan. Jadi ketika statistik itu muncul ketika sudah tidak fix lagi, tidak satu angka lagi, ketika sudah mulai ada rentang. Gitu. Ketika statistik aja itu menyerah, maka sistem cerdas hadir di situ. Statistik itu kan mengatakan, oke, mesin cuci keluarkan sabun sekian sampai sekian, gitu. Antara sekian sampai sekian. Ketika rentang itu ada, ketika ada error rentang segitu, maka statistik itu bergerak. Gitu. Nah, sistem cerdas ini ketika dijalankan, maka dia tidak hanya rentang itu gitu. Jadi tanpa rentang itu pun dia bisa mengambil alih gitu. Tidak ada rentangnya gitu. Tidak ada konsep rentangnya berapa gitu. Antara sekian sampai sekian gitu. Jadi sistem cerdas itu mengambil keputusan tanpa perlu hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat ini adalah yang sering disebut dengan ilmiah, kaidah ilmiah. Begitu ya. Oke, kembali ke objektif kita pada hari ini, bagaimana ngajari mesin. Maka langkah yang pertama hari ini adalah bagaimana kita mengajari mesin untuk bisa paham terhadap sebuah kecerdasan tertentu. Begitu, maka langkah yang pertama adalah kenali lingkungan yang akan kita ajarkan kepada mesin tersebut. Kita hanya membutuhkan input dan outputnya. Tidak perlu di tengah-tengahnya itu alasan. Kenapa input ini, outputnya ini? Itu tidak perlu.
Di dalam sistem cerdas tidak perlu ada hukum sebab akibat antara input dan output, tidak perlu. Jadi sistem cerdas ini fokusnya, nanti kita jelaskan ya, nanti saya jelaskan konsepnya. Kalau dari sisi teknis, sistem cerdas ini yang dilakukan adalah bagaimana kita memberikan input dan bagaimana kita memberikan output yang sudah jelas, sudah yakin bahwa itu terjadi, itu benar. Ketika kita sudah yakin, kumpulkan data, masukkan di dalam sistem cerdas kita, maka dia akan mengambil keputusan. Keputusan seperti apa? Ketika kita butuh keputusan bagaimana membuat sebuah prediksi analisa, maka itu kita menggunakan artificial intelligence. Ketika kita butuh untuk memprediksi ini sama atau tidak dari sesuatu yang pernah diajarkan, memprediksi sama atau tidak, maka itu kita menggunakan neural network, artificial neural network. Ketika kita butuh untuk mendapatkan jawaban, apakah ini yakin atau tidak. Jadi misalkan orang ini mirip, orang ini jauh, tidak mirip, mengambil keputusan. Ketika kita mengambil keputusan apakah orang ini tampan atau tidak, apakah orang ini cantik atau tidak, maka fuzzy logic bisa mengambil alih area itu, gitu ya. Nah, dari proses tiga ini adalah dasar ya. Nanti akhirnya ada macam-macam sampai deep learning dan itu semuanya induknya, kalau deep learning induknya adalah artificial neural network, begitu. Dan bagaimana deep learning itu nanti ada konsepnya, kita nanti diskusi lebih jauh. Tapi yang penting tiga yang dasar ini kita paham, yaitu bahwa ketika kita punya kebutuhan untuk memprediksi sesuatu, maka langkah yang pertama adalah kita tidak perlu mencari persamaan. Langkah yang pertama adalah kita mencari data yang sahih, data yang valid. Begitu. Kita mencari data yang valid. Data input dan data output yang valid. Itu langkah pertama. Apakah inputnya ini ada hubungannya dengan outputnya? Tidak harus. Tidak penting bagi AI. Kalau misalnya memang ada hubungannya, maka nggak usah pakai AI. Serahkan aja pada program konvensional. Jadi ketika input dan outputnya itu ada korelasinya, maka serahkan kepada program konvensional. Gitu. Jadi di dalam AI itu input dan outputnya tidak harus ada hubungan. Oke. Ya, itu yang harus dipegang. Jadi langkah pertama untuk ngajari, yang pertama adalah cari tahu input dan outputnya, data input dan outputnya saja. Tapi pastikan itu valid. Ketika data itu nggak valid, ya jangan dimasukkan. Nanti pasti dia akan menjadi tidak pintar. Gitu. Makanya sistem cerdas ini disebut dengan expert system ya. Expert system itu maksudnya gini loh. Expert system itu memang bagian dari artificial intelligence. Maksudnya gini. Di dalam sistem cerdas itu perlu ada seorang expert yang meyakini, yang memberikan kaidah tentang bahwa ini valid. Jadi harus ada orang expert ya dari semua pembelajaran, semua proses untuk mengenalkan ke robot. Maka itu harus ada seorang expert. Seorang yang expert itu artinya ini panjang. Jadi seorang expert itu yang pertama adalah dia sahih. Dia benar untuk menentukan bahwa oke, ini adalah data yang sahih. Itu harus gitu. Ketika dia sendiri ragu ya suruh minggir saja. Beberapa kali saya melakukan eksplorasi, ternyata validitasnya 60%, ternyata itu menunjukkan bahwa expert yang sedang saya cloning kecerdasannya itu kepada mesin memang levelnya dia 60%. Begitu ya. Jadi dulu pernah ada saya nyoba untuk membuat AI untuk menentukan penyakit sesuatu. Begitu ada 3 level penyakit. Setelah
kecerdasan dokternya tadi itu kita injekkan kepada mesin. Setelah diuji coba, validitasnya tidak bisa lebih dari 60%. Gitu. Akhirnya kami semua para ilmuwan ini sepakat ini ekspornya ini yang tidak benar. Ekspornya ini levelnya memang 60% gitu yang di-cloning kepada mesin ini gitu. Jadi makanya di dalam sistem cerdas ini yang pertama yang harus didapatkan adalah ekspor ya. Untuk dia bisa mendapatkan data input dan data output itu ekspor. Ekspornya harus benar. Inputnya ini, outputnya ini. Ekspornya itu yang bertanggung jawab terhadap kecerdasan mesin kita nanti. Ketika ekspornya itu tidak terlalu ekspor, ya mesin kita jadi tidak terlalu ekspor. Mesin kita menjadi tidak terlalu cerdas. Begitu. Jadi harus ada seorang pakar. Atau kita member pakar. Atau kita sok membaca buku dan sok menjadi pakar, kemudian kita ngajari mesin kita, ya boleh. Begitu. Sama dengan ketika mesin catur, begitu ya. Mesin catur itu paling rumit, nggak ada if then else-nya mesin catur, nggak ada. Kalau if then else hanya untuk melangkah bisa, tapi if then else untuk menang nggak ada. Sekarang yang saya dengar manusia sudah tidak bisa untuk mengalahkan mesin dalam proses permainan catur. Ya, pecatur tingkat dunia yang saya dengar sampai sekarang sudah kalah dengan sistem cerdas dari mesin catur. Begitu. Jadi kalau kita menggunakan program if then else, maka mesin ini akan melangkah dalam status tahunan. Tapi ketika menggunakan sistem cerdas, sistem ini akan melangkah dalam satuan detik. Gitu, itu bedanya. Jadi dia tahu, dia sudah dia nggak perlu merumuskan ketika kuda masuk begini, musuhnya begini, terlalu banyak if, nggak mungkin. Maka dengan sistem cerdas dia mampu untuk melakukan. Oke, ini kuda maju ke depan. Kenapa kuda maju ke depan? Nggak usah dipikir kenapanya, nggak ada. Sistem cerdas itu nggak bisa ditanya. Kenapa ini harus begini? Kenapa kamu mengambil keputusan begini? Ya wes kono. Itu black box. Ini kerennya sistem cerdas. Jadi sama dengan genus, ya. Selama ini kan kita pernah pakai ya, kalau genus sudah ditarik. Genus ketika kita mau naik kereta dan sebagainya itu pakai sistem cerdas, pakai artificial neural network. Nah, kayak begitu. Jadi itulah sistem cerdas. Jadi langkah yang pertama adalah temukan pakar dan minta pakar itu untuk memberikan data input dan outputnya. Gitu. Yang pertama temukan pakar. Yang kedua, yang pertama temukan pakar, yang kedua adalah minta pakar itu untuk memberikan input dan outputnya. Sekarang definisi pakar itu apa? Oke. Definisi pakar itu adalah yang pertama, dia mampu menyederhanakan masalah. Kalau dia tidak mampu menyederhanakan masalah, itu dia bukan pakar. Kalau misalkan dia hanya bercerita definisi, itu bukan pakar. Itu misalkan ditanya, apa yang dimaksud dengan profesional? Kemudian pakar itu menempelkan, memposting tentang library, buku besar. Nah, itu bukan pakar. Itu tukang copy paste. Kalau pakar, itu dia mampu menyederhanakan masalah. Ketika dia tidak mampu menyederhanakan masalah, dia bukan siapa-siapa. Dia bukan pakar. Itu cirinya. Jadi misalkan ada orang bertanya, atau begini deh. Pakar itu orang yang paham ya. Orang yang paham. Orang yang tidak berbicara book thinking. Orang yang tidak menghafal sebuah rumus. Tidak, tapi dia paham. Misalkan seseorang ditanya, coba apa yang kamu pikirkan, buat satu atau maksimal 2 kata tentang Indonesia. Begitu. Kalau misalkan dia kemudian mengatakan Indonesia itu adalah sebuah itu bukan pakar. Itu tukang copy paste definisi, tukang menghafal. Kalau misalkan dia mengatakan, coba apa yang kamu pikirkan tentang Indonesia? Indonesia itu adalah ulet. Nah, misalkan dia ngomong 1 kata itu. Ini pasti dari eksplorasi yang sekian banyak, tidak main-main.
Loh Pak, bukannya satu pakar dan pakar yang lain beda. Alhamdulillah ya Rob. Loh itulah pakar gitu ya. Pakar itu tidak harus selalu sama, tidak. Pakar itu telah mengolah informasi sedemikian dahsyat sehingga dia meramu itu, meneteskan sebuah keilmuan dari sudut pandang, dari kacamata yang dia pikirkan begitu. Jadi kalau misalnya dia ada yang mengatakan pakar, coba ceritakan apa itu Indonesia dengan satu atau dua kata. Indonesia itu adalah ulet. Oke. Kemudian yang satu yang mengatakan Indonesia itu adalah luas. Oke. Nah itu beda-beda begitu. Dan beda-bedanya itu menunjukkan bahwa memang dia kepakarannya dari area yang berbeda begitu. Gitu ya. Jadi seorang pakar yang pertama itu adalah orang yang mampu menyederhanakan masalah. Ketika dia tidak mampu menyederhanakan masalah, maka dia bukan pakar. Jadi untuk menginjek kecerdasan di mesin, maka yang pertama temukan seorang pakar. Saya nggak ketemu seorang pakar Pak Yahweh. Kalau begitu Anda membo-membo pakar, gitu. Pura-pura menjadi pakar. Pertanyaan berikutnya, apakah nanti akhirnya mesin cerdas saya bisa jadi cerdas? Ya enggak lah, ya enggak. Begitu. Tapi tiba-tiba cerdas, ya kebetulan, gitu. Jadi sistem cerdas itu cara menyatakan bahwa dia benar atau tidak diuji, divalidasi. Ketika di dalam validasi itu ternyata validasinya cuma 20%, ya dia bukan pakar, dia itu drop out mungkin. Pakar itu tidak harus lulusan sekolah ya. Pakar itu orang yang profesional. Nah kayak begini, saya ngomong begini artinya orang yang paham. Gitu ya. Jadi pakar itu adalah orang yang profesional. Profesional itu detail. Profesional itu siap bertarung dengan elemen yang detail di dalam dunia pertempurannya. Itu. Jadi temukan seorang pakar sebelum kita membuat mesin. Sebelum kita ngajari mesin. Maksudnya begitu. Kalau kita nggak ketemu pakar, ya sudah, kita harus cari. Oke, sekarang permasalahannya, saya ingin ngajari robot itu berjalan, Pak. Maka saya perlu pakar untuk berjalan. Oh, yang bisa berjalan kan banyak. Begitu, nggak perlu pakar berjalan, karena semua orang kita ini adalah pakar berjalan. Artinya, ya sudah, ajari robot itu dengan manusia beneran yang sudah berjalan. Jangan anak kecil yang baru berjalan aja nggak bisa. Nah, yo jangan itu karena dia belum menjadi pakar berjalan. Pakar tentang berjalan gitu ya. Karena membengkokkan kaki saja itu rumitnya luar biasa. Kalau misalnya kita membuat persamaan tentang bagaimana kaki ditekuk, itu nggak mungkin. Artinya nggak ada persamaannya. Maka dari itu tidak ada. Jadi yang kita ajarkan yang pertama temukan pakar, kemudian minta data kepada pakar itu. Gitu dulu ya. Untuk menemukan siapa pakar, itu identitasnya. Yang pertama, pakar itu adalah orang yang mampu menyederhanakan masalah. Gitu. Jadi ketika kita mengajari robot kita untuk berjalan begitu, maka ya sudah, pasang sensor di kaki orang dan suruh dia jalan, ambil datanya, input dan output. Gitu. Saya ingin membuat mesin ikan, Pak, mesin ikan yang bergerak. Ikan apa? Ikan lele. Ya wis pasang sensor di lele beneran. Karena lele itu sudah pakarnya dia. Nggak usah sok jagoan, sok pinter kemudian membuat persamaan ekor lele bergerak bisa mengkosong. Gitu ya. Saya ingin membuat robot ular, Pak, untuk bergerak. Ya wis. Sekarang ambil ular, pasang sensor di dalam tubuh ular itu, suruh ular itu bergerak, kasih rintangan macam-macam, pasang sensornya, ambil datanya. Nggak usah datanya itu kemudian dianalisa. Oh, kalau sensornya begini akan begini, enggak begitu. Cuma input dan outputnya saja. Ketika ketemu jalan naik, maka ular itu menggerakkan seperti apa. Ambil itu saja, nggak usah untuk sok-sokan mencari kaidah ilmiah antara input dan outputnya. Di situ.
Jadi langkah yang pertama, ini kita kayaknya perlu 2 tatap muka ya. Minggu depan kita akan masih membahas tentang kelanjutan dari bagaimana menginjek informasi, mengkloning kecerdasan seorang pakar kepada mesin. Jadi yang pertama tadi kita sudah bercerita tentang item-item kenapa harus ketemu pakar, begitu ya. Kita sudah sepakat tadi. Karena nggak mungkin ada persamaan, jadi nggak mungkin sistem cerdas ini diberi e-book gitu ya. Nggak mungkin. Dikasih rumus yang detail, nggak mungkin, nggak ada gunanya. Nggak mengerti dia rumus itu. Gitu ya. Seorang pakar itu bukan orang yang menghafal rumus, itu hanya orang-orang fisika, orang-orang ilmu dasar. Begitu. Jadi, oke, kembali istilah lagi. Temukan seorang pakar. Indikator pakar yang pertama adalah orang-orang yang menyederhanakan masalah. Dia mampu menyederhanakan masalah. Ketika dia tidak mampu menyederhanakan masalah, maka tinggalin. Dia bukan pakar. Oke. Kemudian yang kedua, seorang pakar itu mampu memunculkan meaningful problem. Gitu. Jadi inti dari permasalahannya itu apa? Itu seorang pakar. Jika dia bercerita definisi, jika dia bercerita tentang textbook, dia bukan pakar. Ya, nggak apa-apa, dengarkan saja sebagai sebuah penghormatan, tapi anggap saja memang dia nggak bisa dijadikan acuan sebagai seorang pakar. Pakar itu bercerita meaningful problem. Jadi misalkan begini, Anda sedang pingin untuk berternak lele, gitu ya. Saya pingin berbisnis lele, maka saya pingin berternak lele. Oke, Anda membeli buku-buku tentang lele itu. Ada sekian banyak buku, ada 10 buku yang Anda beli, dan kemudian Anda baca semua. Dari data statistik, diinformasikan bahwa Anda hanya akan mampu menguasai 10% ya, maksimal 20% dari semua isi buku yang Anda baca. Ya, itu data statistik umumnya mendapatkan seperti itu. Beda dengan kalau misalkan untuk berternak lele tadi, Anda mendatangkan seorang yang sudah berjibaku bertahun-tahun dengan lele dan dia sudah berhasil, Anda datangkan, Anda cukup ketemu dengan dia 2 jam saja, maka Anda seperti membaca 10 buku itu. Begitu. Jadi dari 2 jam itu Anda akan bertanya hal-hal yang inti dari permasalahan itu dan dia menjawab dengan inti. Misalkan Anda bertanya, Pak, saya mau menanam lele, begitu. Maka apa yang harus saya lakukan? Ya ini ngasal saja, tapi ini ciri jawaban seorang pakar. Dia akan mengatakan, gini Mas, lele itu ditanam ketika mau penghujan. Jadi jangan sampai melebihi penghujan. Kemudian pasang di lereng gunung. Nah, misalnya ini saya ngarang aja. Saya bukan seorang pakar lele, ini hanya cerita aja. Ketika dia ngomong seperti itu, maka ini jauh lebih detail, jauh lebih tajam dibandingkan dengan sampean baca buku sekian banyak buku. Jadi di dalam pengetahuan itu ada explicit knowledge, ada tacit knowledge. Tacit knowledge itu feeling. Jadi seorang pakar itu dia sudah punya feeling dari darahnya itu atau dia sudah mensaripatikan gitu. Jadi misalkan seorang arsitek gitu ya, ditanya, Mas, gedung ini butuh berapa biayanya? Gedung ini nggak mungkin, Pak. Ini soalnya di sini itu tanahnya miring, jadi butuh dana yang besar. Kira-kira 100 miliar. Banyak lah. Ini pakar. Ketika seseorang kemudian ditanya, Mas, ini berapa biaya untuk membuat gedung di tempat ini? Gitu. Sebentar, Pak, saya ukur dulu. Saya lihat-lihat dulu. Ini bukan pakar. Ini bukan pakar. Jadi ya. Jadi
Yang pertama, temukan seorang pakar. Yang kedua, minta data dari pakar itu. Oke, rasanya sampai di sini dulu kuliah kita. Minggu depan kita lanjutkan dengan parameter berikutnya, bagaimana kita bisa menginjek atau mengcloning kecerdasan pakar tersebut. Yang pertama, temukan pakarnya. Kalau pakarnya nggak pinter-pinter amat, ya wes, misalnya nggak pinter. Ini bukan masalah pinter ya, tapi dia yang punya experience. Jadi yang disebut dengan menginjek kecerdasan itu adalah menginjek experience-nya, bukan menginjek ilmu hukum rumus-rumus, tidak. Kita tidak perlu mengajarkan rumus kaidah-kaidah kedokteran ketika kita membuat mesin robot yang bisa mengambil keputusan tentang sebuah penyakit. Tidak perlu. Tidak perlu kita mengajari, misalkan ya saya ingin membuat mesin spesialis corona. Kita tidak perlu mengajari apa itu virus corona, definisinya, ukurannya, warnanya, dan sebagainya. Tidak perlu itu. Kita tinggal mengajari bagaimana experience, jadi bagaimana touch knowledge, bagaimana ilmu dari yang kita cloning itu experience seorang pakar. Sekarang ini saya bisa mengatakan belum ada seorang pakar corona, gitu ya. Oh, ini klaim saya, boleh saja Anda berpendapat berbeda. Sehingga dengan demikian maka kita tidak mungkin membuat robot yang robot tentang corona, karena pakarnya aja nggak ada, gitu. Atau pakarnya sering terjadi perbedaan pendapat, atau pakar yang mana? Nah itu, pakarnya aja nggak ada. Begitu. Ketika pakarnya nggak ada, nggak mungkin untuk membuat robot, karena yang kita injek itu adalah kecerdasan, eksperimen dari experience. Jadi bukan logika, bukan otaknya pakar, tidak, tapi experience. Begitu. Waktunya sampai jam 12.30, kurang beberapa menit lagi. Monggo, saya tunggu pertanyaan. Silahkan. Boleh bertanya, boleh yang sitin, boleh yang mahasiswa yang kuliah ini boleh. Oh ya Pak, permisi mau nanya Pak. Yuk, monggo. Tapi ini mohon maaf Pak, sebelumnya ini pertanyaannya kalau basic banget Pak ya. Karena memang baru bersentuhan sama dunia AI sekitar bulan kemarin. Nah ini kebetulan saya bikin ini sih Pak, bikin pakai platformnya Apple itu Vision sama Create ML sama Core ML. Jadi untuk ngajari modelnya tadi itu gerakan-gerakan manusia gitu loh Pak. Yep. Yang jadi pertanyaan itu yang sampai sekarang masih gantung gitu Pak ya. Itu kira-kira untuk untuk ngajari model itu idealnya kita butuh berapa video gitu Pak untuk masing-masing gerakannya ya. Oke. Gini. Terima kasih pertanyaannya. Itu tadi ya yang seperti yang saya katakan. Jadi AI itu mudah banget, sangat-sangat mudah, enggak serumit kalau misalkan kita tidak serumit kalau misalkan kita membuat coding biasa. Oh, tidak rumit. Alhamdulillah. Jadi yang kita butuhkan adalah kita ngajari dia. Itu dia. Jadi setelah kita punya softwarenya, setelah kita punya bayi mesinnya, tinggal kita ajari. Ajari apa? Terserah mau ngajari apa. Mau ngajari politik bisa, mau ngajari gerak bisa, mau mengajari menjadi dokter spesialis bisa, mau mengajari apa terserah. Tinggal kita sesuaikan. Apakah kita butuh AI, apakah kita butuh neural network, apakah kita butuh fuzzy logic, atau kita butuh apa, tergantung kita mau mengambil keputusan apa. Meskipun ini sangat overlap ya. Apa yang dikerjakan AI bisa dikerjakan neural, apa yang dikerjakan neural bisa dikerjakan oleh fuzzy juga. Begitu. Oke. Jadi itu konsep utamanya. Kemudian yang berikutnya adalah ketika kita ngajari, pertanyaannya tadi, oke, kita sudah ketemu pakar. Pakarnya apa? Pakarnya orang, Pak. Ya wes, karena saya ngajari bagaimana orang itu bergerak. Ya wes, orang itu sudah pakar karena kita mengajari bagaimana geraknya dia dan sebagainya, maka yang saya ajari adalah orang. Ya wes, oke. Sekarang pertanyaannya, berapa jumlah data yang dipakai untuk dia belajar, gitu ya? Berapa jumlah data yang bisa dipakai, yang diajarkan kepada mereka? Sebenarnya begini.
sampai sekarang ini memang sistem cerdas ini sesuatu yang unik ya, sesuatu yang tidak punya kaidah yang fix begitu. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa arsitekturnya harus begini, arsitekturnya harus ada hidden layernya, misalkan kita pakai Neral, itu harus jumlahnya 3, harus jumlahnya 4, enggak ada itu, tidak ada. Kapan-kapan kita diskusi ya kalau misalnya ada kesempatan bagaimana persamaannya, itu sebenarnya kaidahnya persamaan arsitekturnya itu seperti apa. Ini adalah proses untuk footing, proses untuk bagaimana masing-masing node, bagaimana persamaan matematik itu bisa mengambil keputusan. Suatu saat kita diskusi tentang arsitekturnya. Tapi sekarang terlalu merusak konsep kalau misalnya memang kita berbicara arsitekturnya. Jadi pertanyaannya adalah apakah ada yang fix di dalam Neral ini tentang jumlah? Intinya jangan terlalu sedikit. Kalau terlalu banyak nggak apa-apa. Gitu ya. Banyak sekali itu rugi komputer, gitu aja. Gitu. Jadi saya ngajari 100 gambar, 100 data, kalau misalnya itu bentuknya gambar. Bisa jadi bentuknya adalah angka, bisa jadi bentuknya macam-macam. Salah itu contoh gini. Ketika kita ngajari tentang bagaimana membuat sistem cerdas untuk dokter spesialis jantung, maka yang kita ajari adalah angka. Inputan-inputan data pasien itu kita masukkan, begitu maka AI akan bisa mengambil keputusan. Anda sebaiknya harus opname sekarang. Nah, begitu. Gitu. Jadi berapa data yang perlu kita ajarkan kepada Neral? Ini gini ya, secara persamaan, secara arsitektur itu karena ini adalah chaos, karena ini adalah deterministic but unpredictable, begitu. Jadi nggak bisa kemudian kita memaksa menjadi fixed problem gitu. Jadi karena yang kita inputkan itu bisa sangat bervariasi. Kenapa dia itu jagoan? Ya karena memang dia berada di posisi ketika inputnya itu fixed problem atau program konvensional nggak bisa menjawab, statistik nggak bisa menjawab, SPSS sudah nggak mampu untuk menjawab trennya, maka sistem cerdas hadir ke situ. Nah, sistem cerdas hadir ke situ artinya data yang dimasukkan itu begitu berfluktuasi sehingga kita tidak bisa menemukan cirinya, begitu. Jadi tidak ada ketentuan apapun untuk mengatakan bahwa berapa jumlah data yang harus diinputkan. Tidak ada gitu. Ajari saja, ketika dia kurang pintar ajari lagi. Nah, gitu aja konsepnya. Jadi seperti manusia kecil, ketika dia belum pintar ajari lagi. Ketika masih belum pintar berarti datanya kurang bervariasi. Begitu Mas Alka ya. Oke, Pak. Masih boleh nanya lagi nggak Pak terkait lanjutannya mungkin? Satu lagi ya, biar yang lain punya kesempatan. Monggo. Oh enggak, ini sih Pak, follow up question sih Pak dari yang tadi kan. Masalah jumlah datanya tadi. Nah, ini kalau menurut Pak Sugeng Pak, mending saya ini memperbanyak klasifikasi atau jenis gerakannya, atau dari satu gerakan itu saya perbanyak data dari satu gerakan itu Pak. Outputnya apa? Pingin apa? Outputnya saya kepingin jadi bisa modelnya ini bisa recognize ini Pak, bisa mengenali gerakan tubuh gitu Pak. Oke, gini, jadi input dan outputnya. Jadi setelah ketemu pakar, maka kita minta pakar tadi itu mendefinisikan input dan outputnya. Jangan sampai salah. Ketika input ini, outputnya itu ternyata salah, maka ini yang dipelajari oleh si mesin robot tadi ini menjadi tidak benar. Ngerti ya? Jadi ketika kita memberikan input, misalkan saja, saya ingin membuat dia paham tentang corona. Inputannya begini, outputannya ini. Nah, yang memastikan outputannya itu siapa? Itu seorang pakar. Nggak boleh orang ngawur. Gitu. Jadi ketika ngawur, atau saya sederhanakan deh supaya kita semua bisa membayangkan gitu. Jadi misalkan saya membuat huruf A semar ya. Saya nggak perlu pakai whiteboard ya. A semar begitu. A semar itu A yang ada perutnya gitu. Kemudian saya ngomong pada si Neral outputnya kepada sistem cerdas. Sistem cerdas ini adalah A. Oke. Kemudian saya membuat A angka 4 itu. A tinggi itu. A yang kapital. Saya ngomong kepada si Neral, si sistem cerdas. Sistem cerdas ini adalah A juga. Kemudian saya membuat A bentuknya yang lain.
Saya katakan, hei sistem cerdas ini adalah A. Oke, belajar loh, bang, dia putar, dia menganalisa secara matematik dan sebagainya. Kapan-kapan kita belajar arsitekturnya, nggak perlu sebenarnya di dalam kuliah ini pada hari ini nggak perlu membahas arsitekturnya yang ruwet dan sebagainya. Dan itu bisa, pokoknya sudah punya, tinggal ngambil, tinggal pakai. Oke, setelah ini jalan, dia bisa. Pertanyaan yang dilakukan oleh Mas Alkap tadi, apakah saya membuat A semar tadi itu beraneka ragam? A semar gemblung, A semar kurus, A semar mencong sini, A semar italik, A semar macam-macam begitu. Saya ajarkan ini adalah A, atau saya ajari dengan A yang A pagar itu atau A begini yang banyak begitu ya. Jadi kalau misalkan bentuknya sama, this is a learning machine. Ini adalah mesin yang belajar. This is a generalized mesin. Ini adalah mesin yang mampu melakukan generalisasi. Nggak perlu takut gitu misalkan. Nggak usah terlalu detail. Jadi misalkan A jemblong tak miringkan dikit tak ajarkan. Kemudian A mencong kiri tak ajarkan. Nggak perlu begitu. Pokoknya ajarkan A saja. Nanti mencong-mencongnya dia yang analisa. Ya, ketika dia nggak ngerti, oh, dia terlalu mencong nih. Berarti ya oke, ajari sini untuk mencong gitu. Ya, ini seperti bayi mesin. Paham? Yuk. Jadi ajari yang varian yang lebih. Jadi jangan sampai salah. Jadi ketika huruf B kita ngomong A, rusak, stres itu nanti. Nanti sistem cerdasnya nggak bisa selesai, nggak akan berhenti. Kamu kok belajarnya nggak selesai? Ya nggak ngerti, nggak dapet ini ilmunya, gitu. Ngerti? Paham ya? Jadi perlu seorang expert untuk memastikan input dan outputnya benar. Yang pertama, cari expert itu dulu. Oke? Yuk, monggo. Yang lain. Terima kasih banyak Pak Sugito. Semoga manfaat. Semoga dapat. Silakan. Pak Fajar, Mas Alkap mau tanya lagi? Yang lain aja Pak. Ini saya masih ada satu pertanyaan lagi Pak. Tapi nanti ya. Kalau yang lain tidak ada yang bertanya boleh. Iya Pak. Yuk, monggo. Yang lain. Ini ada siapa saja? Wah ini Mas Fadel. Mas Fadel sudah lulus ya? Monggo kalau mau bertanya. Mbak Nisa, Mas Ronald, Mbak Lentera coba bertanya silahkan. Pak. Siap. Monggo. Saya ingin bertanya Pak. Kan minggu lalu kan Bapak bilang kalau sistem cerdas itu tidak bisa lebih pintar dari manusia, Pak. Tapi kenapa kalau di dalam permainan catur itu mesin yang menang gitu? Gini, perlu ditajamkan ya kata-kata yang saya anukan. Dia bukan tidak lebih pintar dari manusia, dia tidak bisa lebih pintar dari pakar yang menjadi rujukan dia. Mengerti? Jadi kalau misalkan di dalam sistem catur yang menjadi rujukan mesinnya itu adalah Karpov, maka dengan jagoan-jagoan RT ya dilewat. Paham ya? Jadi dia rujukannya kepada siapa? Misalkan mesin catur kita itu yang dijadikan model, yang memberikan input dan outputnya itu adalah Kasparov, maka ya kita main catur dengan dia di Libas. Tapi kalau misalkan yang menjadi rujukan pakarnya itu adalah saya, misalnya gitu, input dan outputnya itu saya yang memberi, maka sampean main catur bisa menang. Paham, Mas Ronald? Oh, berarti mesin catur tetap bisa dikalahkan oleh pakarnya gitu ya, Pak? Ya, bisa jadi bukan dikalahkan. Kalau oleh pakarnya, jadi gini, kalau oleh pakarnya dia itu menyerap experience dari pakarnya. Gitu. Dan dia tidak bisa lebih pintar dari pakarnya karena memang dia menyerap experience dari pakar itu gitu. Tapi kalau dengan orang lain dia bisa. Jadi misalkan pakar A dengan pakar B itu seberapa pakar dia, nah di area-area tertentu bisa jadi pakar A lebih bagus, di area tertentu pakar B lebih bagus. Nah di sini ketika dia belajar dari pakar A, maka si mesin tadi itu tidak bisa lebih pintar dari pakar A karena memang dia belajar dari experience-nya pakar A. Kecuali di mix ya, suatu saat nanti kita belajar dari itu. Kita belajar sekarang konvensional dulu. Jadi bagaimana kecerdasan dari pakar A itu diinjekkan.
saya pernah memasukkan data dari satu rumah sakit. Ini dari sekian banyak dokter. Wah, ribet ternyata memang. Jadi sebaiknya tetap satu dokter gitu ya. Jadi misalkan mengambil data rekam medis dari pasien. Itu kalau misalkan mau diinjekkan kepada mesin cerdas begitu, maka sebaiknya ambil satu dokter yang paling pakar. Begitu, maka kemudian data itu diinjekkan kepada mesin. Begitu baru kita akan mengatakan, oh ini mesin ini adalah kepakaran dari si Pak siapa itu. Itu. Jadi kalau misalkan dari seluruh data rumah sakit mau dari dokter A, dokter B, dokter C, itu biasanya kecerdasannya turun. Gitu. Karena ini banyak dokter. Kecuali kalau yang dokter-dokter yang sangat-sangat keren itu dikumpulkan, datanya diambil, lah itu bisa jauh lebih bagus. Gitu Mas Ronald? Iya, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Monggo, siapa yang mau bertanya? Mbak Nisa, sebagai orang nakes, ada yang mau ditanyakan? Halo? Ya udah. Oke. Semoga kelasku tidak rumit ya. Semoga bisa. Monggo yang baru bergabung, yang sit in juga boleh untuk bertanya. Mas Alkaf, monggo sampean bertanya satu pertanyaan. Oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ini follow up question dari yang tadi, Pak. Masalah machine learning tadi kan. Ya. Kan semisal kita bikin gerakan ini Pak ya, gerakan melambaikan tangan gitu Pak di modelnya gitu. Nah, apa perlu Pak kita bikin satu dataset lagi itu video yang bukan melambaikan tangan gitu Pak. Jadi yang mirip-mirip gerakan melambaikan tangan, tapi itu bukan melambaikan tangan. Jadi biar AI-nya tuh benar-benar bisa ngebedain. Oh ini gerakan tangan, ini bukan gerakan tangan. Apa best practice kalau kayak gitu Pak? Ya, jadi semuanya diarahkan kepada tujuannya. Ada tujuannya itu berapa item, berapa node, ya berapa item lah, gitu ya. Ada berapa item tujuannya. Misalkan tujuannya adalah untuk memprediksi sakit jantung. Sakit jantung tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, maka semua itu harus ada polanya. Harus ada modelnya untuk dia pelajari. Ketika sampean mengajari tentang, oke, saya ingin ngajari tentang bagaimana melambai tangan, bagaimana tangan itu meninju, bagaimana tangan itu diturunkan. Nah, semua item yang menjadi target sampean itu harus sampean ajarkan. Ketika tidak, maka dia tidak ngerti. Dia akan mengambil kesimpulan atau sampai mengatakan jika ini tidak bisa menjawab, maka artinya berarti tidak ada apa-apa. Ya oke, berarti sampai nambahi satu parameter outputnya, yaitu tidak tahu apa-apa atau bukan semua dari yang ada. Begitu. Jadi misalkan saja saya ingin membuat sebuah mesin cerdas untuk mengerti tentang TBC tipe A, tipe B, sampai keempat, kemudian jika tidak maka dia bukan TBC. Nah itu bisa begitu. Atau sampai outputnya adalah menganalisa bukan TBC tipe 1, tipe 2. Nah itu semua itu harus punya data. Dan yang memvalidasi data itu harus orang pakar. Dan pakarnya harus benar pakar. Nah itu nanti tadi yang kita berpikir ada minimal ada dua kriteria seorang pakar. Itu tadi Mas Alka. Jadi ketika sampean mengatakan apakah perlu dia diajari untuk tangan yang tidak melambai, apakah itu menjadi objektif sampean untuk dia mengambil kesimpulan. Jadi jangan diminta AI ini untuk menjawab semuanya. Jadi sistem cerdas ini akan memberikan jawaban sebagaimana yang sampean ajarkan kepada dia. Jadi dia bukan segala-galanya, dia jangan dibandingkan dengan otak manusia yang jumlah neuronnya itu 10 pangkat 26. Begitu ya. Tidak bisa kemudian semua permasalahan manusia sampai serahkan pada dia. Jadi buat beberapa kasus dulu gitu. Nanti perkara kasus ini sudah selesai, sampai buat lagi kecerdasan
yang lain untuk kasus ini. Setiap tema dari kasus itu punya bobot sendiri, punya algoritma sendiri. Algoritma itu maksudnya decision tree ya. Jadi bagaimana pengambilan keputusan, ada note untuk pengambilan. Ini ceritanya terlalu panjang, maksudnya terlalu rumit bagi yang awal tadi. Jadi kecerdasan ini bisa diganti gitu ya, misalkan. Gitu. Jadi untuk tema ini kecerdasan ini, untuk tema ini kecerdasan ini. Jangankan begitu. Ketika main catur saja, ketika yang saya injekkan itu adalah Karpov, maka dia jadi pintar. Ketika saya injekkan note atau angka-angka kecerdasan dari pecatur tingkat RT, ya dia tiba-tiba menjadi tingkat RT gitu. Jadi ketika mau mengambil keputusan, jadi jangan semua masalah di dunia ini, jangan semua masalah itu saya serahkan pada dia, tidak. Jadi buat per tema-tema kasus saja dulu. Itu masalah. Monggo. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Yuk. Gitu ya. Wah, saya ingin dapat pertanyaan yang lebih menarik. Monggo, Mas Ronald untuk mau bertanya lagi. Mas Rizi mau bertanya, silakan. Masih belum, Pak. Oke, monggo, ini siapa aja yang ada di sini mau bertanya, kita punya waktu tinggal 3 menit. Satu pertanyaan lagi, monggo. Wah, ini ada yang baru masuk. Waktu kita tinggal 3 menit. Oke, monggo Mbak Nisa. Kemudian Mas Lendi, yang biasanya kritis dulu di kelas saya. Len? Iya, Pak, ya. Yo, silakan. Nyambil coding. Oh, iya. Coding program konvensional. Yo, sambil baca-baca AI juga sekarang nih. Ya, oke. Tanya apa aja yang ingin mau ditanyakan? Belum, Pak, mungkin pertemuan selanjutnya. Oke. Pak Fajar, monggo. Ada yang mau ditanyakan? Mas Fadil, ini mahasiswa saya dulu ya. Sudah lulus ya? Semoga sudah aman. Silakan mau bertanya, Pak Fajar. Juga, monggo. Oh, siap. Oh, ya. Pak, ini rutin tiap hari Senin ya, Pak ya? Ya, kuliah saya tiap hari Senin. Nanti semoga saya ya jam segini, jam 11. Sampai jam 12.30 ya. Insya Allah. Jadi nanti kalau saya share supaya bisa manfaat buat yang lain. Siapa? Gitu. Oke. Kalau nggak ada yang bertanya, ini yang di kuliah harus paham ya. Saya punya tugas untuk posting di status. Saya beri kesempatan yang ngambil kuliah, Mas Ronald, Mbak Nisa, sama Mbak Lentera, coba ini hak sampean untuk menggali lebih dalam keilmuan yang barusan kita ceritakan. Ada yang bertanyakan? Belum, Pak, sudah. Tapi sudah paham ya, Mbak Nisa? Masih belum, Pak. Oke, Lentera gimana? Belum, Bapak. Oke, ya udah. Oke, terima kasih banyak atas semuanya. Semoga manfaat. Hari ini, minggu depan kita akan lebih dalam lagi tentang bagaimana sistem cerdas. Semoga kita menjadi makin tahu ya bagaimana sistem cerdas, dan kalau bisa memang sampai proses membuatnya. Terima kasih. Semoga Allah menjadikan ini adalah amal soleh kita, dan semoga pertemuan ini dicatat sebagai amal kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.